Yo, what's up guys, gimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu. Kali ini gue mau ngajak ini kita untuk buka puasa di Monas. Karena di Instagram gue banyak banget tuh pertanyaannya. Nah, ini adalah gimana nih kita biar nggak ketipu, terus biar maksimal lah kalau kita ke Monas. Ini persis di jalanan seberang katedral. Banyak banget tuh pedagang-pedagang kayak gitu. Jadi kita bakal ditawarin untuk parkir di situ. Karena gue pikir pada saat itu takut hujan, jadi gue mendingan parkir di tempat resmi aja dan lebih jelas lah kalau ditinggal nih kendaraan kita. Nah, parkirnya tinggal di bawah gini, basement. Untuk mobil, motor sama. Jadi mendingan kita ke bawah langsung, nggak khawatir lah sama kendaraan kita karena di sini resmi. Jadi ibadah juga kita nggak kepikiran nih. Tempatnya jelas dan ini enaknya tuh udah ada petugasnya juga. Jadi kita kan diarahkan nih di mana-mana taruhnya lebih enak lah pokoknya. Setelah kita taruh kendaraan, kita naik nih. Berbagai macam pintu sih, ada yang di tengah atau di pojok. Ini gue lewat yang tengah. Nah, kita naik ke tangga ke atas. Tinggal ikutin jalan aja. Ya kayak di mall aja lah, kalau dari parkiran langsung keluar. Dan di sini udah banyak banget nih tempat makanan, kuliner atau mau pakaian ada di sini semuanya. Jadi kalau kita nyari sesuatu nggak bawa pakaian atau lapar nggak perlu khawatir, ada semua di sini. Lanjut buat ke dalam kita tuh ada yang nitipin sendal atau ada yang jual juga nih, suka dia ibu-ibu nawarin plastik buat kita bawa sendal kita ke dalam. Tapi kayaknya menurut gue kalau masih sepi masih bisa, mendingan kita titip aja sendal di tempat penitipan tadi. Nah, untuk masuknya juga ini udah ada banyak stand-stand atau booth, baju-baju Ramadan, minuman, makanan, ya seperti apa ya? Pasar kaget lah di sini, enak nih. Juga kalau malam lampu-lampunya bagus. Nah, kita tinggal jalan aja lurus ke depan. Dan pastinya kita harus inget ini, di mana pintu kita masuk, di mana pintu kita keluar. Karena Istiqlal tuh luas banget. Jadi kalau kadang-kadang kita suka mau explore, ternyata itu pintu keluarnya beda sama masuk. Ini Al-Fatah, kita harus ingetin aja nih. Nanti kalau kita bingung, tanya sama petugasnya tempat kita masuk. Oke, kita udah sampai dan kita masuk di Masjid Istiqlal. Wah, ini emang megah banget dan bisa dibilang apa ya, tempatnya arsitekturnya tuh wah keren sih. Granitnya juga adem banget nih lantainya. Sebelum masuk kita wudhu dulu. Kalau untuk laki-laki di kiri dan perempuan di kanan, tempat wudhunya cukup banyak dan proper lah. Kalau kita naruh jaket itu di atas tinggal ditaruh. Kalau yang ingin buang air dulu atau ke kamar mandi, ayo gua ajak kita lihat gimana sih tempat kamar mandinya nih. Mungkin kalau yang perjalanan jauh, cuci muka atau bahkan mandi pun gua rasa bisa nih di sini. Nah, ini dia. Kalau kesini tuh gue seperti apa ya? Kayak asrama-asrama gitu ya. Tapi tetap tempatnya bersih banget. Jadi nyaman juga nih kita pakai tempatnya. Untuk membersihkan badan, oke lah. Lanjut, ini di depan tempat duduknya lagi ada mesin kopi, ada mesin minuman. Jadi kalau kita mau haus atau mau bawa minuman ke atas, kita bisa beli dulu. Nah, yang bawa perlengkapan, tas atau mungkin barang-barang yang mau dititip bisa nih di sini. Lanjut lurus terus, ada yang paling ditunggu-tunggu juga mungkin karena capek jalan, ada mesin pijatnya nih di sini. Dengan nominal 10.000, 20.000, 50.000 kita bisa nih sesuai waktu yang kita mau. Tinggal masukin aja uangnya. Ya nanti kita relax lah. Di sini juga ada tempat pengisian air. Jadi kalau kita bawa tumbler, gue saranin sih bawa ya. Jadi kalau haus kita langsung ke bawah untuk minum.
Dan juga di sini bisa bayar, um, ada lazisnya lah, ada amal, infak, sodakoh. Jadi kita nggak perlu kemana-mana, cukup di Istiqlal udah Ramadan kita kayak terpenuhi gitulah. Nah kita naik ke atas. Kalau untuk ke masjid ke kanan tempat sholatnya, yang ke kiri ini biasanya untuk ada acara-acara seperti event atau ada ustadz siapa nih mengisi-mengisi nih dari instansi manakah, biasanya kayak gitu, ada ceramah kayak gini. Nah untuk yang buka puasa nih, kita tunggu makanan dibagikan atau takjil diarahkan. Petugasnya nih bagus banget, nanti secara estafet biasanya udah dikuotakan dapat makannya sehari berapa ribu lah kalau nggak salah. Itu ada yang nasi. Nah gua ini nggak dapet nih yang nasi, tapi dapetnya yang buat takjilan lah, karena mungkin gue juga datangnya telat nih. Jadi kita dapat untuk batalin puasa. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah juga ke Istiqlal pun udah seru banget di sini. Kayak gini kita bagi nanti sesuai barisan. Jadi ya lumayan tertib lah. Nah dalamnya ada apa? Dalamnya ada untuk batalin puasa, ada roti, ada kurma. Ya lumayan. Nah yang mau explore lagi lanjut bisa. Atau kalau kita mau sholat atau nungguin sholat nih, ini yang tadi pintu kanan dari tangga. Untuk sholat kita lurus terus. Kalau saran gue sih mendingan pas azan tuh kita minum aja, batalin setelah itu sholat, daripada ke bawah lagi wudhu ngantri itu rame lumayan. Jadi mendingan batalin dulu baru sholat nih. Dan inilah nih Masjid Istiqlal, megah banget, tinggi banget, luas banget. Wah keren banget pokoknya nih kalau nyampe kesini. Ada juga tempat penyewaan powerbank. Kalau kita alat komunikasi memang butuh banget nih buat kerja atau nggak bisa lepas, mendingan powerbankan aja karena colokan di sini kurang banyak lah. Jadi kita harus bawa sedia powerbank. Dah dari lantai atas ini terlihat nih di bawahnya tuh banyak kulineran. Kalau kita mau jajan juga enak di situ. Memang Istiqlal tinggi banget. Kita coba naik ke atas yuk. Nah ini kita naik ke tangganya. Boleh di bawah atau di atas juga nggak apa-apa. Kalau memang di bawahnya penuh tuh kan pasti akan diarahkan ke atas nih. Nah di sini juga kurang lebih sama, adem karena sirkulasi udaranya tuh terbuka banget. Dan lebih kelihatan orang-orang di bawah nih, kemegahannya itu bagus sih. Gue nyaman banget sih ibadah di sini. Ya bisa dibilang fasilitasnya lengkap lah. Kita jadi apa yang dibutuhin udah sesuai banget kalau di sini, tinggal kita fokus aja ibadahnya. Jangan lupa juga barang-barang kita jangan sampai ada yang tertinggal atau lupa naruh itu, karena bisa dibilang sering banget tuh kejadian kayak gini di tempat rame, lupa handphone kita atau tas atau kunci. Jadi mending bawa aja yang penting-penting aja sih menurut gue. Nah kalau sholat kita kira berbondong-bondong ke saf depan, pokoknya feelnya aduh wajib banget lah pokoknya coba di sini nih. Dan di malam hari juga rame ini orang-orang, kayak wisata religi nih jadinya nih. Ini yang tadi di bawah tuh makanan banyak, risol pedas, tempe mendoan, steak, nasi kebuli, minuman-minuman juga banyak, jeruk. Nggak takut kelaparan lah kalau di sini. Seru banget pokoknya. Yang punya pertanyaan silahkan, yang mau sharing-sharing kesini juga silahkan. Oke, see you next video.